Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perolehan aset tetap dan tidak berwujud. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Sulistyo Arini, NPM 1910104085. Yang kedua ada Vina Trilestari, NPM 1910104095. Yang ketiga Fathatul Mulia, NPM 1910104103. Yang terakhir ada Febri Setiawan, NPM 1910104138. Aset tetap. Menurut PSAK tahun 2004, aset tetap merupakan aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Adapun jenis aset tetap yaitu tanah, mesin, kendaraan, bangunan, inventaris, dan peralatan. Karakteristik utama aset tetap. Yang pertama, aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, aset-aset tersebut bersifat jangka panjang atau relatif permanen dan biasanya disusupkan. Yang ketiga, aset-aset tersebut memiliki substansi fisik atau berwujud. Cara memperoleh aktiva tetap. Yang pertama ada pembelian aktiva dengan cara tunai maupun kredit. Perolehan dengan sewa guna usaha modal leasing. Perolehan dengan pertukaran biasanya dengan surat-surat berharga. Perolehan dengan membangun sendiri. Dan perolehan dengan hibah. Biaya perolehan aset tetap. Yang pertama, harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset dan pengeluaran-pengeluaran lain agar siap untuk digunakan. Yang kedua, biaya yang memberi manfaat agar dapat diukur secara andal, misalnya biaya pengiriman atau ongkos kirim, biaya pemasangan, dan biaya lainnya sampai aset tersebut siap dipakai. Contoh soal, harga bangunan termasuk tanah 300 juta, yaitu termasuk biaya notaris, biaya balik nama, BPHTB, dan lain-lain. Harga wajar tanah yaitu 150 juta dan harga bangunannya 100 juta rupiah. Alokasi harga perolehannya dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis asetnya tanah, harga wajarnya 150 juta dan alokasi harga perolehannya 15 dibagi dengan 25 dikalikan 300 juta rupiah sama dengan 180 juta. Dan yang kedua yaitu jenis aset. Harga wajarnya 100 juta dan alokasi harga perolehannya 10 dibagi 25 dikalikan 300 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Sehingga alokasi harga perolehannya jumlahnya 300 juta rupiah. Aset tak berwujud. Menurut KISO 2010, aset tak berwujud adalah aset teridentifikasi non-moneter yang tidak dapat disentuh atau diukur secara fisik. Jenis aset tak berwujud. Yang pertama yaitu aset tak berwujud terkait pemasaran. Contohnya, merek atau nama dagang, kepala surat kabar, nama domain internet, dan perjanjian non-kompetisi. Yang kedua yaitu aset tak berwujud terkait pelanggan. Contohnya, daftar pelanggan, pesanan atau blok-blok produksi, dan hubungan pelanggan kontraktual maupun non-kontrak. Yang ketiga yaitu aset tak berwujud terkait artistik. Contohnya hak cipta melindungi hak-hak kepemilikan atas karya seseorang. Yang keempat yaitu goodwill, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas laba normal perusahaan sejenis. Dan yang kelima yaitu aset tak berwujud terkait teknologi. Contohnya teknologi yang dipatenkan dengan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Dan yang keenam yaitu aset tak berwujud terkait kontrak. Contohnya perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siaran, dan kontrak jasa atau pasokan. Biaya perolehan aset tidak berwujud.
Harga beli termasuk bea masuk impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangi diskon dan rabat. Segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Contoh soal untuk aset tidak berwujud. Harkot Co. mengeluarkan biaya jasa hukum sebesar Rp180.000 pada tanggal 1 Januari 2011 untuk mempertahankan paten. Umur manfaat paten adalah 20 tahun, diamortisasi secara garis lurus. Harkot mencatat biaya jasa hukum dan amortisasi pada akhir 2011 sebagai berikut. 1 Januari 2011, debit pada paten Rp180.000, kredit kas Rp180.000. Digunakan untuk mencatat biaya jasa hukum yang terkait dengan paten. 31 Desember 2011, beban amortisasi paten Rp180.000 dibagi 29.000 untuk debit. Kredit paten atau akumulasi amortisasi paten 9.000 digunakan untuk mencatat amortisasi paten. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di sesi diskusi. Terima kasih.